mempertimbangkan dari cash flow-nya untuk bisa bertahan ya usaha di tempat kita ya. Nah, disinilah yang perlu pemahaman dari seluruh elemen masyarakat, khususnya para buruh, sejauh mana pihak pengusaha pun harus kita ayomi kan gitu, harus kita amankan kan gitu, harus kita support biar secara ekonomi ya pihak pengembang atau pengusaha juga nyaman dan dia juga merasa memuaskan lah dalam konteks usahanya kan gitu. Betul. Baik Pak, kita kalau melihat dari kacamata buruhnya nih Pak, apakah nilai yang tidak sesuai dengan harapan buruh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sobat, ketemu lagi bersama saya Kang Subuh dan kita masih ada di gedung DPRD Provinsi Banten. Hari ini kita akan berbincang bersama Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Banten, Bapak Badrun HS. Kita sapa Pak Badrunnya dulu. Assalamualaikum Pak Badrun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya buat kami. Ya, sama-sama lah ya. Baik. Dan mohon maaf saya agak lambat dengan jadwal yang ditentukan. Sobat Muara, Pak Badrun ini hari ini sangat sibuk sekali. Ada 5 agenda rapat paripurna dan hari ini menyempatkan diri sebelum rapat. Kita akan berbincang mengenai menekan angka pengangguran di Banten dan isu sosial lainnya. Pak Badrun HS. Pak, HS-nya apa Pak? Itu nama itu orang tua. Oh, Bin Pak ya? Bin Haji Sapin. Bisa. Pak Badrun ini lama di politik Pak ya? Lama ya. Dari PDI Perjuangan Pak ya? Iya, dari 96. Bapak ini 3 periode di DPRD Kabupaten Tangerang. Iya, saya 2004 sampai 2014 di Kabupaten Tangerang. 3 periode di tingkatan kabupaten dan 2019 periode keempat Itu berarti keempat dan ada di Provinsi Banten. Iya, di Provinsi Banten. Artinya secara progres pertumbuhan di Banten pun dapat ikuti Pak ya? Ya ikutlah ya, karena saya kan orang Banten. Baik. Iya, sedikitnya tahulah dan melihat sejauh mana kondisi Banten yang sebenarnya gitu. Baik, Pak Badrun, ini Provinsi Banten sudah menetapkan UMP, upah minimum provinsi tahun 2024 bersama dengan provinsi lain seluruh Indonesia. Di UMP tersebut disebutkan ada kenaikan sekitar 2,5% menjadi sekitar 2.727.812. Ini kenaikan ini memang tidak terlalu signifikan dari tuntutan buruh sebesar 15%. Tapi bagaimana Bapak melihat kenaikan ini? Ya, saya pikir ini kan karena ada ketentuan ya dari pemerintah pusat, seluruh pemerintahan daerah harus menaikkan UMP ini. Nah, saya pikir ya adanya ketentuan ini kan bagian dari secara hierarki ya. Tidak lagi ada gerakan sosial moral dari dari para buruh di daerah maupun pusat, ya kan? Nah, saya pikir melihat kondisi ekonomi Banten yang sementara ini juga masih belum stabil ya pasca pandemi, saya pikir ya nantilah kita bisa tingkatkan lagi ya ketika memang perekonomian Banten ini sudah mulai stabil. Kalau sekarang saya bilang ya ini juga baik dan cukup untuk UMP Banten ya, karena memang saya juga bagian dari pemerintah daerah ya. Betul. Saya sih inginnya ya lebih besar lagi ya. Namun kita banyak beberapa aspek yang harus kita tentukan juga ya.
kebaikannya, kelancarannya, ya ini juga harus kita pikirkan juga. Seperti kita harus terus menurunkan angka pengangguran. Ini kan bukan dari aspek bagaimana orang harus bekerja ya, tapi juga kita harus support dari masalah aspek-aspek yang lain atau sektor-sektor yang lain agar masyarakat di Provinsi Banten ini ya 0% untuk pengangguran kan gitu. Inginnya sih kan gitu, setinggi langit kita kan. Ya, karena ya ada juga yang kita alihkan ke anggaran ke sektor usaha kecil mikro menengah ya yang ada di Banten. Ya, lalu juga dengan usaha-usaha kreatif yang lainnya ya. Lalu juga untuk petaninya, untuk nelayan dan sebagainya. Nah, di sini tentunya kita harus menjamah semua ya, memegang dari segmen yang ada untuk kita bisa terus tingkatkan dalam perekonomian masyarakat. Tidak selalunya harus buat buruh kan gitu. Ya buruh kan dari sektor industri yang harus tentunya kita lihat juga sejauh mana tekanan pihak pengusaha terhadap pemerintah daerah kan gitu. Kan kalau UMP bukan hanya sebatas kita menaikkan, tapi kita juga ada feedback juga melihat pengusaha-pengusaha sejauh mana kan menerima dalam hal itu. Kalau dia ntar pada hengkang lari kemana-mana kan masalah juga. Nah ini pun kita harus bisa mempertimbangkan dalam konteks kebijakan head to head, artinya dari antara satu yang lain seperti itu. Baik, artinya ini jalan tengah Pak ya. Di saat tuntutan buruh pasti menginginkan kenaikan yang cukup besar, 15%. Sementara kemampuan perusahaan juga harus menjadi pertimbangan ya. Ya, itulah pertimbangan kita sebagai pemerintahan daerah. Saya pikir bukan hanya sebatas melihat dari warga kita yang menjadi buruh ya, tapi juga pengusaha juga harus kita bisa terus ya mengayomi ya dalam konteks pengusaha ini jangan sampai ada kekecewaan ya terhadap daerah kita gitu kan. Dari aspek sosial yang mungkin ini pun perlu kita jaga ya, pengusaha-pengusaha agar nyaman, aman, lancar gitu kan. Seperti itu. Harus dipertimbangkan iklim usahanya Pak ya. Artinya jangan sampai ini membuat kontraproduktif terhadap pertumbuhan ekonomi juga Pak ya. Oh iya, begitu. Karena walaupun bagaimana serapan tenaga kerja ini juga harus ada yang objek yang melaksanakannya. Artinya pengusaha itu yang bisa menampung masyarakat kita untuk bekerja kan dalam perusahaan itu. Dalam konteks UMP saya pikir sejauh mana ya kalau kita lihat dari dinilai dari secara ekonomi cash flow dia itu bisa nggak bisa mempertahankan UMP yang tinggi ya, permintaan dari masyarakat Banten contoh begitu ya. Kalau seandainya tidak kuat lalu dipaksakan, kita khawatir juga ya manajerial pengusaha itu juga bisa kecewa dengan kita, lalu dia hengkang kemana-mana, bisa usaha di mana-mana yang dianggap dia mau cari keuntungan ya. Itu tentunya juga ingin yang nyaman, bukan keuntungan tapi tidak nyaman. Karena keuntungan itu ya tentunya juga yang bisa para pengusaha itu bisa merasakan bahwa kondusivitas di dalam daerah itu juga baik. Seperti itu. Apalagi pasca COVID ya, Pak Bermudia. Iya. Artinya pelaku usaha juga belum begitu menunjukkan progres yang kembali ke sebelum COVID mungkin. Oh iya, recovery-nya tentunya kan ini juga kita pikirkan. Ya kemarin ya udah jatuh ya para pengusaha. Ya lalu kita dalam menentukan UMP ini tidak lagi melihat dari sisi bagian stabilitas ya kan, ekonomi atau investasi dari pengusaha itu ya. Kalau kita paksakan nanti ya dia agak kecewa, dia hengkang kan. Betul. Itu yang dikhawatirkan kan gitu ya. Apalagi UMP ini ya
mungkin kalau dibilang relatif menjadi kompetitif dibanding daerah lainnya Pak ya, khususnya di daerah Jawa. Jika ini menjadi tekanan yang kuat untuk menaikkan UMP sementara ada pilihan lain yang dengan UMP yang lebih rendah, mungkin ini menjadi... Oh iya, itu kan sudah ada juga yang seperti itu kan, karena UMP di daerah lain agak murah ya kan, lalu pihak pengusaha ini mempertimbangkan dari cash flow-nya untuk bisa bertahan ya usaha di tempat kita ya. Nah disinilah yang perlu pemahaman dari seluruh elemen masyarakat, khususnya para buruh, sejauh mana pihak pengusaha pun harus kita ayomi kan gitu, harus kita amankan kan gitu, harus kita support biar secara ekonomi ya pihak pengembang atau pengusaha juga nyaman dan dia juga merasa memuaskan lah dalam konteks usahanya kan gitu. Baik Pak, kita kalau melihat dari kacamata buruhnya nih Pak, apakah nilai yang tidak sesuai dengan harapan buruh ini diharapkan bisa mendorong kesejahteraan hidupnya para buruh itu sendiri Pak? Ya, saya pikir begini ya, dalam konteks bagaimana memperhitungkan seseorang itu bisa tercukupi ya dalam konteks pendapatannya, apakah dia dari bekerja, apakah dia dari usaha, ya, dari bisnis dan sebagainya, ya itu kembali kepada personal masing-masing untuk bisa memanage keuangan sebaik-baiknya. Ya kan sekarang sudah eranya atau zaman ini zaman globalisasi seperti ini kan ya, dan juga bisa pihak di dalam keluarga bukan hanya laki-laki kan, bukan hanya juga perempuan yang bisa atau wanita yang bisa usaha. Saya pikir tinggal bagaimana dorongan moral, dorongan sosial dari pihak keluarga itu sendiri untuk bisa ada kemandirian. Kalau suaminya kerja, ya bisa kan istrinya itu wira swasta atau usaha apa kan gitu ya. Saya pikir untuk menunjang perekonomian keluarga itu harus kepala keluarga, suami istri itu yang bisa mengendalikan kan itu. Apalagi nanti kalau seandainya anaknya udah pada besar, ya kan, kita bisa juga melihat dalam lingkungan keluarga itu akan lebih baik. Artinya seluruh keluarga yang ada di situ itu mempunyai pendapatan, ya, pendapatan. Apakah suaminya, apakah istrinya, apakah anaknya kan gitu Pak. Artinya perlu ada kreativitas sendiri ya Pak ya. Iya. Bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya Pak. Iya, jadi dalam ruang family itu ya harus benar-benar semuanya produktif gitu loh. Maksud saya bukan hanya sekedar mengandalkan suami kan gitu. Nah itu rata-rata dalam penilaian ekonomi daerah maupun nasional dilihat indikator masyarakat warga atau masyarakat ya, karena ekonominya lemah itu karena tidak sesuai gitu pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan oleh keluarga itu. Karena apa? Karena hanya satu orang yang bisa mengendalikan usaha itu. Tuh, tapi dengan beranjaknya dalam ekonomi family itu bisa bergerak produktif ya, antara suami, istri, anak itu bisa meningkatkan perekonomian daerah. Ya ketika memang itu sudah semuanya bisa melakukan cara yang seperti itu kajian ya, kajian. Atau mungkin untuk menjaga kesejahteraan masyarakat itu sendiri atau para buruh itu mungkin ada program pemerintah sebagai jaring pengamannya, misalkan memenuhi kebutuhan kesehatannya, pendidikannya, sehingga komponen gaji itu tidak menjadi hal yang membackup seluruh hidupnya gitu Pak. Ya kan kemarin kita juga keluarkan ya waktu zaman COVID ya, tapi sekarang kan sudah nggak ada lagi ya jaminan kesehatan kan kita sudah ada itu yang
keluarnya dari pusat kan, jaminan kesehatan buruh kan gitu, jaminan apa lagi ya, jaminan bantuan apa tuh seperti sembako dan sebagainya ya, itu kan sudah ada ya di pusat. Nah di kita ya sekarang tidak bisa mengendalikan itu gitu. Kalaupun ada ya kita dalam jalur usaha mikro kecil menengah saja itu. Jadi melakukan kreativitas di usaha ya untuk membantu ekonomi keluarga, maka yang ada di dalam family itu ya harus produktif atau bisa bekerja membantu perekonomian keluarga. Saya pikir berapapun tunjangan dan bantuan yang diberikan oleh salah satu dalam keluarga ya dalam kondisi sekarang ini tanpa ada yang membantu produktivitas usaha yang lain gitu ya, artinya apakah anaknya sama suami atau istrinya ya, saya pikir juga akan selalu mendapat penilaian yang kurang ya terhadap perekonomian dalam suatu keluarga. Begitu. Baik, Pak Bahrun, ini tingkat pengangguran di Provinsi Banten itu tertinggi nasional, Pak. Ini kan bagaimana Bapak melihat kondisi tersebut, Pak? Ya, BPS menilai seperti itu ya. Tapi ya memang ini perlu ada kajian mendalam ya. Kalau ada juga pihaknya yang menyatakan dengan penilaian BPS pengangguran di Provinsi Banten tertinggi ya itu di atas rata-rata nasional. Ini kan sangat prihatin. Menurut saya memang ini harus ada pacuan konsep aktualisasi yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah Provinsi Banten, dan jangan prasangka buruk juga ya terhadap BPS itu ya, karena ada juga yang menyatakan itu penilaian yang salah, penilaian yang keliru. Kalau menurut saya bukan salah atau kelirunya, tapi kita harus juga bisa melihat sejauh mana Pemprov Banten ini bekerja ya untuk bisa mengurangi pengangguran. Nah, bagaimana untuk mengurangi pengangguran ini? Ya tentunya harus ada kajian yang secara komprehensif. Jadi jangan juga ketika BPS mengklaim mengeluarkan hasil statistiknya lalu disangkal, nggak boleh gitu. Fakta ya. Karena walaupun bagaimana saya juga ada di wilayah pedalaman di kampung kan. Nah, ini melihat juga gitu. Nah, justru yang harapan saya kalau pada penilaian begini, nah ini gerak yang harus secara cepat ya, masif ya, di mana-mana Pemprov bekerja sama dengan 8 kabupaten kota, yang mana kira-kira yang tertinggi sampai yang terendah. Itu harus dilakukan gitu sekarang. Contoh beginilah langkah konkret yang harus dilakukan agar pengangguran kita ini. Jangan hanya Banten disebut sebagai daerah 1000 industri ya. Betul. Nah, namun dalam pelaksanaannya ya, namun dalam kenyataannya ini masih sangat minus kan gitu. Nah, saya pikir ini harus ada semacam kerjasama ya, sinergitas antara pemerintahan Provinsi Banten dengan kabupaten kota yang ada di Banten, karena yang punya daerah, yang punya rakyat kan kabupaten kota kan gitu. Kalau itu tidak dilakukan program yang masif ya secara menyeluruh untuk bisa dapat kiranya menyentuh sampai ke tingkat desa kelurahan. Nah, dia harus punya data-data base yang bisa menjadikan acuan. Dan di situ bisa per tahun bisa kelihatan ya, database-nya seperti apa ya. Saya pikir
desa itu harus mendata, kelurahan harus mendata berapa sih warga saya yang menganggur, yang tidak bekerja. Kan mudah tuh dengan melalui aparatur RT RW-nya kan, kepala dusunnya, dia bisa minta dong itu saya di RT A atau RT 1 berapa sih punya bapak yang di situ warganya menganggur, kan begitu. Saya pikir nggak terlalu lama. Nah dari situ nanti bahan database yang ada di setiap desa kelurahan se-Provinsi Banten, nah itu dia harus melakukan program yang bersifat penanganan langsung para pekerja ya, untuk bekerja sama dengan para pengusaha yang ada. Apakah itu usaha industri ya, lalu pariwisata ya, lalu kuliner dan sebagainya, ya kan? Kan itu bisa kita minta kerjasama. Oh perusahaan nanti, ini Pak, saya yang penting dia punya ijazahnya SMA atau SMK, lalu dia punya keahlian A, B, C kan gitu. Nah itu kan bisa dikendalikan oleh Pemprov ya, melalui OPD yang terkait ya. Nah itu saya pikir bisa itu meminimalisir adanya pengangguran. Karena sekarang kalau tidak ditangani pengendalian masuk kerja di dalam perusahaan itu ya, tanpa ada campur tangan pemerintah agak sulit, Mas. Sulitnya apa? Sekarang orang baru kerja kontrak aja sekarang udah dipintakan uang. Ada koneksi-koneksi yang liar kan. Nah, itu kalau bukan pemerintah ya saya pikir agak sulit. Ini secara masif ya harus benar-benar pemerintah daerah yang bisa memfasilitasi ya, bisa memediasi masyarakat yang belum bekerja itu bisa ditempatkan melalui tangan pemerintah itu. Ya, kalau langsung tangan masyarakat, Mas, ke pengusaha-pengusaha agak sulit. Keduanya harus pakai uang kan gitu. Ini ya uang kalau masuk, kadang-kadang ngasih uang juga nggak masuk. Ya ada oknum-oknum ya yang menyalahgunakan kewenangan itu. Nah justru inilah yang harus secara masif ya, Pemprov Banten harus bisa mengendalikan pengangguran di wilayah Provinsi Banten. Pak Bang, salah satu kurang terserapnya tenaga kerja di Banten itu dikarenakan atau dikeluhkan SDM-nya gitu. SDM-nya kurang memenuhi apa yang menjadi kebutuhan industri gitu. Bagaimana Pak Bang melihat pemerintah provinsi mendorong peningkatan kapasitas SDM-nya? SDM kan, Mas, bisa dibentuk, Mas. SDM itu bisa dikendalikan dengan cara latihan-latihan kan gitu. Kenapa saya bilang harus masif? Nah inilah harus diperbesar. Ada semacam ruang pengendalian peningkatan sumber daya di masyarakat ya, yang mungkin dibutuhkan oleh pengusaha kan gitu. Nah itu diperbesar. Contoh kalau seandainya dia tahun ini cuma mengeluarkan tenaga kerjanya 200 orang, besok kalau saya biar ribuan gitu loh. Dia tampung, dikendalikan, diperbesar lagi program itu untuk mengendalikan pendidikan latihan bagi masyarakat yang mau bekerja gitu loh. Apakah di situ ada yang ahli teknik, ada yang ahli security ya, atau apa sajalah yang dibutuhkan oleh pengusaha-pengusaha untuk bisa menyalurkan masyarakat kita menjadi bekerja. Nah kalau seandainya dia sudah dididik, latih, dia langsung masuk, Mas, tanpa ada uang. Malah dalam pendidikannya dikasih makan, ya kan, dikasih tempat istirahat yang baik. Saya pikir dia akan nyaman gitu. Nah masyarakat harus terfasilitasi itu, ya, dengan adanya dia setelah selesai mendapat sertifikat pekerja itu menjadi modal, apalagi di sana ada
mengakses, mengakselerasi pengusaha dari pemerintah kan. Jadi nggak usah pusing ketika dia selesai dia langsung bekerja karena dari tangan pemerintah. Atau bahkan entrepreneur ya Pak ya? Iya. Berwirausaha gitu. Iya, apa sajalah yang memang itu dibutuhkan melalui akses dan campur tangan pemerintah. Betul. Itu, Mas. Artinya kapasitas balai latihan pun harus ditingkatkan Pak ya? Itu harus besar. Betul. Kan gitu, program itu harus berbesar. Ya, bagaimana kita tingkatkan ya kapasitas atau kuantitas dalam rangka menentukan kualitas sumber daya manusia masyarakat yang ingin bekerja. Betul. Gitu yang tadian 200 ya sebut nanti usahakan 2000 per tahun. Ya kan coba sejauh mana panggil itu. Kita minta semacam surat pengantar dari desa kelurahan. Di situ bikin pelang di desa kelurahan. Siapa yang mendaftarkan keahliannya ini di perusahaan ini, kalau yang bisa dilatih dulu kan. Gitu. Kalau tidak masif seperti itu, tidak dikendalikan oleh pemerintah, ya kalau saya lihat secara kasat mata di lapangan, realnya adalah pengusaha itu ingin nyaman ya. Dan dia ingin produksinya benar-benar efektif gitulah. Kedua, pengusaha ini ya sebenarnya tidak memungut biaya dalam konteks menerima para karyawannya kan, tapi akhirnya disalahgunakan, ya kan. Ketiga, ya pemerintah itu butuh, pengusaha itu butuh pemerintah, Mas. Kenapa butuhnya? Nah, tentunya kan dia untuk bisa bagaimana membangun daerah itu kan harus bisa memberikan kontribusi warga setempat bisa bekerja di perusahaannya, ya kan. Lalu outputnya pengusaha itu merasa ikut andil dalam percepatan pembangunan kan begitu. Itu pengusaha sifatnya. Ya justru ini pemerintah daerahnya kan gitu ya. Untuk bisa daerahnya tinggal proaktif juga. Proaktif untuk bisa memberikan edukasi, memberikan semacam akses pada masyarakat ya yang mudah gitu. Jangan ya susah ya, karena kalau dari personal susah, Mas. Susah ke perusahaan-perusahaan kadang-kadang yang kalau nggak kenal mah siapa lu kan gitu. Nah, kalau seandainya di tangan pemerintah kan berarti kan sudah sangat umum ya. Ya, itu berarti masyarakat Banten yang mempunyai KTP Banten contoh gitu ya, yang diprioritaskan. Bukan berarti menutup yang punya KTP lain nggak kerja di sini, bukan, nggak boleh juga kita kan. Nah, artinya dia pihak Pemprov itu bisa mengendalikan sejauh mana ya masyarakat yang ada di tingkat desa kelurahan itu yang masih belum bekerja. Setelah dia belum bekerja diberitahukan ya kan di pemerintahan desa kelurahan, umumkan di situ. Minimal pemerintahan desa kelurahan itu punya data. Berapa sih data warga dia yang menganggur melalui kerjasama aparatur pemerintahan desa kelurahan, RT-nya, RW-nya, kepala dusunnya, kan gitu ya. Jadi ini Pak, data saya di RT 1 sekian Pak yang menganggur, kan begitu. Nah nanti diakumulasi masuk secara sentral di pemerintahan Provinsi Banten, apakah dinas tenaga kerja, apakah dinas perindustrian dan sebagainya ya. Nah inilah yang tentunya kita harapkan ya. Saya sebagai wakil masyarakat di DPRD Provinsi Banten kepada dinas instansi terkait untuk segera melakukan langkah-langkah konsensus yang masif ya di semua desa kelurahan, bekerja sama tentunya dengan kabupaten kota ya, untuk bisa menampung masyarakat yang sekarang menganggur. Ya saya makanya ya saya bilang percaya juga tidak, bilang percaya juga ya terhadap penilaian statistik BPS, karena saya juga melihat di lapangan banyak yang masih menganggur kan gitu ya. Banyak yang menganggur itu saya nggak bisa kayak BPS kan statistik sekian saya ucapkan, nggak juga, tapi yang jelas banyak yang menganggur. Faktanya dan faktanya banyak menganggur. Apalagi pada saat kemarin Bapak reses mungkin. Wah iya. Banyak masukan atau keluhan dari masyarakat mengenai lapangan pekerjaan mungkin Pak.
banyak yang ngasih lamaran ke saya, Mas. Malah ngasih lamaran. Baik, Pak Bahrun, yang terakhir mungkin ini mengenai tingkat investasi. Kalau bicara investasi di Banten ini sampai dengan bulan September kemarin ini kan sangat memuaskan, Pak ya. Artinya dari target 80 triliun pada September kemarin tercapai sekitar 93%. Artinya performa pemerintah provinsi juga dalam menarik investor juga sangat baik gitu. Tapi ini tinggal PR-nya adalah bagaimana korelasinya antara investasi tinggi dengan penciptaan lapangan kerja, Pak ya. Bagaimana Bapak menanggapi itu, Pak? Ya itu salah satunya yang tentunya yang kita harapkan ya. Kami dari DPRD itu bukan pejabat teknis ya, pejabat politis yang tentunya berkeinginan agar investasi seluruh yang hadir di Provinsi Banten itu feedbacknya sangat bermanfaat kerangka untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Banten kan. Ya seperti program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan banyaknya investasi ya yang turun ya, atau yang ada di Provinsi Banten. Nah ini saya berkeinginan juga mimpi gitu ya, bahwa investasi di Banten ini saya pikir memang belum menyeluruh ya, belum menyeluruh 8 kabupaten kota ini merata gitu kan, masih condong Tangerang Raya ya. Nah di sini saya pikir menjadi konsep utama kepala daerah atau perangkat pemerintah daerah Provinsi Banten bagaimana kita mengendalikan besarnya investasi di daerah Banten Barat ya. Ini bisa berkembang. Apa saja investasinya ya tentunya yang penting kan ada devisa pendapatan yang bisa mengendalikan perekonomian di kabupaten kota itu sendiri kan gitu. Paling tidak PAD-nya bisa terpenuhi, Pak ya. Ya, itulah feedbacknya itu. Nah justru ini menjadi satu ketimpangan ya, tidak adanya keseimbangan. Ya kita harus berpikir, namun ya memang kita sedang tingkatkan nih akses jalan sekarang nih ya. Kita besar sekali akses jalan biar nanti pertumbuhan investasi akan lebih tertarik ya, lebih mudah ya kan untuk bisa turun investasinya di wilayah Banten Barat ini gitu. Karena data BPS itu Pak menyebutkan bahwa 2 pekerjaan yang dapat banyak menyerap tenaga kerja itu perdagangan sama perbengkelan, Pak. Artinya industrinya sendiri belum mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja yang ada di Banten. Jadi kalau menurut saya Mas, dari semua sektor lah sebenarnya, tidak harus perbengkelan ya, tidak harus dengan perdagangan ya. Ya dari sektor pariwisata pun ini bisa banyak sebenarnya kan. Potensinya besar di Banten. Tinggal bagaimana daya jual Banten ini yang dikonsepsi oleh pemerintahan daerah bekerja sama atau melakukan sendiri ya pemerintah Banten ya, kembangkan ini potensi wisata yang ada di wilayah seperti Pandeglang ya, Lebak ya ini kan banyak Mas, artinya janganlah terpaku kepada industri kan gitu ya. Kalau daerah sini ya penting ya, saya pikir tata ruangnya ya bagus untuk ya wisata religi ya, wisata pantai ya, wisata kebun dan sebagainya. Nah ini maksudnya tidak ada dan belum bisa dikembangkan dalam konteks bagaimana kita memberikan satu kondisi yang sebenarnya potensi, lalu aktualisasinya atau implementasi di dalam ketentuan kebijakan itu benar-benar dilakukan gitu loh. Contoh ya, sono ada kebun ya, seperti kita kalau ke Bandung ya, itu kan ada hutan-hutan bisa digunakan untuk wisata kan gitu ya. Mana
kalau kita ke Bandung tuh ke wisata apa? Lembang. Lembang ya. Itu kan setiap jalan kebun tapi bisa dimanfaatkan wisata kan. Agro ya, jadi Agro. wisata agro. Iya. Nah, di situ saya pikir kan kita ada juga banyak itu. Tapi ya bukan hanya konsep, tapi ya harus ada semacam aktualisasi yang nyata bisa dilihat oleh masyarakat. Itu. Ya lalu bukan setelah wisata kita juga di pertumbuhan yang lebih besar itu kan yang sulitnya nih Mas nih saya kasih tahu itu perniagaan dan perumahan itu investasi memang besar ya, tapi efek di dalam penyerapan tenaga kerja itu kurang. Iya toh ya, kalau perumahan real estate paling juga security kan, Sama pembantu rumah tangga, ART, ya kan. Tapi industri di sini, kawasan industri ini belum dikembangkan secara masif gitu. Maksud saya, itulah yang bisa mempercepat ya pengurangan tenaga kerja, pengangguran dan juga peningkatan ekonomi masyarakat. Karena orang kalau udah bekerja, insya Allah dia akan sejahtera gitu, ya kan, akan stabil deh ekonominya gitu kan. Tapi yang masalah ketika dia tidak bekerja kan itu. Ya kan beban rumah tangganya tinggi, jadi masalah sosial yang tinggi akhirnya. Baik, Pak Bahlun, waktu kita sudah habis. Ya. Saya sangat menghargai waktu Bapak. Ya. Terima kasih atas sama-sama Mas. waktunya. Baik Sobat FP, demikian obrolan kita bersama Pak Bahlun. Beliau sangat sibuk sekali, hari ini aja ada 5 agenda paripurna. Kita ketemu lagi di lain podcast di tema yang berbeda. Jangan lupa tonton terus podcast Parantirat Podcast bersama saya Kang Subuh. Podcast bukan hanya suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.